Akan kita harus selektif dan kritis terhadap pemikiran-pemikiran Barat. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang yang kritis. Cara pendidikan Barat ada yang baik diambil. Cara pakai klasikal, cara pakai kemudian menggunakan alat-alat meja tulis dan sebagainya yang dulunya hanya lesehan, ini dilakukan. Tetapi yang tidak sesuai dibuang. Inilah yang diinginkan oleh Islam. Nah, oleh karena itu orang Muhammadiyah senantiasa harus terbuka, harus transparan, dan harus kritis, dan harus kreatif melihat perkembangan, membangun perkembangan masyarakat yang akan datang. Nah, ke depan Muhammadiyah yang sekarang selama 1 abad ini, Muhammadiyah tadi sudah di Kalimantan Tengah ini oleh Pak Ketua tadi sudah dibeberkan. Punya TK sekian, punya SD sekian, punya SMP sekian, punya rumah sakit 1, punya perguruan tinggi 3 dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Kita perlu mengembangkan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Wilayah, supaya rumah sakit itu hanya 1. Tapi kalau bisa di setiap kabupaten itu nanti harus membangun rumah sakit. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah bagus, kita sama-sama mengembangkan. Karena itu juga untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Pendidikan sekarang ini juga dirasakan. Muhammadiyah harus mengembangkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, supaya pendidikan Muhammadiyah berkembang banyak, tapi juga kualitasnya meningkat. Nah, kalau dalam 100 tahun yang lalu Muhammadiyah lebih bergerak pada bidang sosial dan kemasyarakatan, maka pada abad kedua ini, memasuki abad kedua ini, kita berharap Muhammadiyah tidak berhenti di situ. Karena ayat Al-Quran, surat Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran itu bukan hanya surat Al-Ma'un, tapi ada surat-surat yang lain yang jumlahnya 114 surat. Jadi selain Al-Ma'un kita tingkatkan, maka ayat-ayat yang lain itu harus kita. Muhammadiyah harus bergerak di bidang ekonomi. Bagaimana Muhammadiyah kemudian bisa ikut menciptakan lapangan kerja? Bagaimana Muhammadiyah bisa ikut menanggulangi global warming? Bagaimana Muhammadiyah bisa membangun budaya yang santun, budaya damai, bukan budaya konflik, bukan budaya kekerasan, tapi bagaimana satu sama lain bisa saling mencintai. Karena Allah sudah mengingatkan, duribat alaihimul dhillatu ainama tuqifu illa bi hablin minallah wa hablin minan nas. Al-ayat. Di sini Allah mengingatkan bahwa orang atau masyarakat itu akan mendapatkan kehinaan kecuali mereka yang berpegang teguh pada tali Allah, yaitu agama Islam, dan senantiasa beribadah pada Allah. Wa hablum minan nas. Saya katakan ini, saya ulangi, hablum minan nas. Allah tidak menggunakan hablum minal mu'minin, hablum minal muslimin, hablum minal muslimin, tidak, tapi hablum minan nas. Nah, dalam an-nas itu ada yang muslim, ada yang non-muslim, ada yang Nasrani, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, dan lain-lain. Ini harus dibangun keharmonisan kalau kita ingin mengikuti tuntunan Allah. Supaya umat atau bangsa Indonesia itu tidak hina, maka hablum minallah itu kita pegangi, kita ikuti, kita laksanakan. Tapi hablum minan nas itu juga kita ikuti, kita pegangi, kita lakukan. Jadi umat Islam ini memang harus sering membaca Quran, khususnya warga Muhammadiyah, supaya kemudian kita bisa menangkap pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran itu, dan itu kemudian kita laksanakan, kita amalkan di dalam masyarakat. Insya Allah kalau ayat-ayat ini kita laksanakan dengan baik, maka Muhammadiyah ini akan menjadi umat yang melaksanakan agama secara tengah, secara moderat, ya.
secara tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Muhammadiyah tidak perlu membuat bom